Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi di Warkop Bang Rusdi. Cakep. Nikmat kopinya ditemani Abu Syik. Cakep. Jumpa lagi di podcast Sri Kandi Cakep. dengan topik dan narasumber yang pasti lebih asyik. Ya, halo Elektrizen. Pada kesempatan hari ini podcast Sri Kandi PLN UID Aceh kembali dengan topik dan tentunya narasumber yang pasti lebih asik. Wow. Nah, untuk kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang kakak cantik ya. Tapi kakak ini sering dipanggil Teteh. Jadi ada namanya Teh Dewi Tatiana. Nah, syukur sekali ya, alhamdulillah sekali hari ini kita bisa kedatangan Teh Dewi. Jauh-jauh datang dari Aceh dan kita ajak di sini untuk jumpa semua Elektrizen. Nah, sebelum kita mulai podcast, ini biar Elektrizennya tahu siapa nih tamu cantik kita persilakan Teh Dewi untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak Lana atas kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum Elektrizen semua yang ada di UID Aceh. Salam kenal. Sebetulnya mungkin sering lihat di Zoom ya Kak. Nama saya Dewi Tatiana. Kenapa dipanggil Teteh nih sama Kak Lana? Karena memang saya asalnya adalah dari Jawa Barat. Hari ini kita terima kasih Kak Lana sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Dan sekarang saya di HTD Area 1, di pengembangan talenta Area 1 itu mendampingi para manajemen, para pegawai di seluruh unit induk Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Mungkin sedikit itu aja ya perkenalannya. Oke, ya luas ya. Nah, teman-teman Elektrizen, jadi insya Allah nggak salah nih saya menghadirkan Teh Dewi di sini. Nah, lanjut nih Teh. Boleh dong Teteh ceritakan sebenarnya lingkup kerja dari Human Talenta Development itu apa sih Teh di PLN yang kita cintai ini? Oke, mungkin langsung ya Kak ya. Iya. Jadi kalau di PLN sekarang apalagi kita punya transformasi 2.0 yang unsut itu ya kan. Oke. Nah sekarang kita di HTD itu berperan untuk menjadi bisnis partner, mendampingi, menyediakan, memfasilitasi pegawai kita baik dari kapasitas maupun kapabilitasnya yang mumpuni supaya siap nanti menyongsong transisi energi. Itu sih Kak secara singkatnya. Secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi baik dari nanti organisasi kita siapkan harus selaras dengan transisi energi gitu ya. Kemudian juga kapasitas kapabilitas pegawai kita pun memang harus kita siapkan juga kompetensinya gimana baik dari soft maupun hardnya. Nah seperti itu sih Kak secara singkat. Oke. Jadi ini Teteh sudah mulai masuk ke transformasi ini. Terus ada nggak sebenarnya Teh perbedaan yang cukup mendasar bagaimana mengelola atau mengembangkan talenta SDM itu sebelum dan sekarang setelah transformasi, bahkan sekarang sudah transformasi yang kedua kayaknya ya. Untuk poin ya. Sekarang. Apa nih Teh perbedaannya? Oke, kalau perbedaannya banyak sekali Kak. Kalau dulu kita mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau pengelolaan SDM itu kan dulu ada HCBP gitu ya. Kemudian berubah, nah sekarang adalah HXMS, jadi Human Experience Management System. Nah dengan yang baru ini kita harus bisa mempersiapkan baik dari right skill, right size, right span, sama right systemnya. Nah bagaimana itu transformasi kita mendukung untuk transformasi itu. Yang pertama contohnya Kak dari organisasi nih. Yeah. Dari organisasi mungkin dulu organisasi OGM punya keinginan atau ingin suatu organisasi yang mendukung kinerjanya. Nah kalau sekarang organisasi itu udah diselaraskan dengan transformasi. Nah apa kinerja yang selaras dengan transformasi? Jadi struktur organisasi, proses bisnisnya sudah mendukung ke transisi energi. Itu satu dari organisasi. Kemudian dari people dan human capital tadi strategi gitu ya. Kalau dulu itu belum transformasi atau belum selaras gitu ya Kak dengan keinginan atau niat untuk bertransformasi. Nah kalau sekarang sudah selaras dengan tadi yang transformasi 2.0, makanya tadi ada right skill-nya ya kayak bagaimana kita nyiapin para teman-teman ini. Meskipun orang distribusi kan sekarang ada smart grid gitu ya, terus smart distribution. Nah ini gimana kita nyiapin mereka untuk menyongsong tadi transformasi dari skillnya. Kemudian pemenuhan tenaga kerjanya. Nah sekarang tenaga kerja itu kan kita ada TAD gitu ya, ada pegawai. Nah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja ini juga bisa
mendukung untuk pencapaian dari target kinerja gitu ya. Nah, kemudian juga untuk kompetensi tadi pengembangan dan remunerasi juga ya beda ya Kak. Kakak juga mungkin merasakan ya dulu zamannya kami gitu ya sama saya Kak Lana itu kan penghasilan masih ya alhamdulillah disyukuri gitu ya. Harus Disyukuri alhamdulillah. Nah, kalau sekarang kita sudah dibandingkan dengan perusahaan yang global itu di P75 mungkin sudah kita rasakan Kak kenaikan untuk penghasilan kita yang sangat luar biasa ya, dan naiknya itu sudah selaras dengan perusahaan-perusahaan internasional ataupun BUMN. Kita sudah masuk ke kategori yang terbesar untuk penghasilan gitu ya. Kemudian juga untuk aplikasi ya, kalau dulu mungkin ada Sipeg sendiri gitu ya, kemudian aplikasi sudah sendiri. Nah, terintegrasi. sekarang semua terintegrasi, baik yang untuk diklat gitu ya, udah terintegrasi. Kita punya SAP lagi sekarang ya untuk mengelola dari sertifikasi, keahlian, biodata, seluruh pegawai ada di situ. Itu digunakan untuk talent. Nah, itu banyak sekali Kak perubahan sekarang. Ya, berarti sebenarnya perusahaan itu sudah menyiapkan berbagai hal untuk kita itu siap menjadi perusahaan yang lebih global ya gitu ya. Nah, sekarang dari sisi SDM-nya sendiri Teh, menurut Teteh apa yang harus disiapkan oleh SDM kita ini, kami nih, dan semua PLNers tentunya ya. Ini belum bicara semua elektrizian dulu nih, PLNers. Apa yang harus disiapkan ini untuk menyahuti ini gitu? Kita tidak mungkin ya bisa mengcapture, atau sebenarnya kita tidak mungkin bisa maju bersama perusahaan kalau talent dan kompetensi kita sendiri tidak kita persiapkan, begitu kan Teh? Betul. Ya. Jadi sebetulnya tinggal satu aja sih Kak, Apa niat itu, dan Teh? kemauan aja. Oke. Jadi sekarang semua sudah difasilitasi ya Kak sama Iya. PLN. Kita misalnya pengen jadi apa, sekarang udah ada sistem karir, itu sudah ada. Kemudian penghasilan juga sudah lumayan. Sebetulnya tinggal dari kemauan teman-teman, kompetensi kita siapkan gitu ya. Ketika ada program-program gitu ya, baik untuk peningkatan soft kompetensi ataupun hard kompetensi. Nah, mungkin sedikit ya Kak, sekalian mumpung di sini nih untuk para teman-teman PLNers. Nanti tadi katanya Kak Lana nanya nih, apa sih yang harus disiapkan? Ya, pertama niat, kemauan, kita mau maju gitu ya. Karena kita tahu juga bahwa secara fitrah gitu ya, manusia itu ketika di satu tempat terus tidak berkembang, itu dia juga yang akan merasakan jenuh, kemudian tidak produktif. Nah, kita harapkan teman-teman untuk mempersiapkan kompetensi dari soft maupun hardnya. Nah, bagaimana mempersiapkan soft dan hardnya? Itu kan ada program-program pengembangan. Kalau di HTD itu ada individual development program. Nah, mungkin teman-teman di WIDA Aceh sudah pernah merasakan, kemarin kita di tahun 2023 ada program Avengers ya, untuk mempersiapkan para talent-talent ex-HCMS untuk bisa berkarir. Nah, salah satunya seperti itu untuk memfasilitasi kesiapan kompetensi. Jadi dari soft kompetensi, teman-teman bisa lihat di DIRCOM, di kebutuhan kompetensi jabatan, apa sih yang harus kita siapkan? Oh, kita harus pembelajar gitu ya. Kita tidak hanya gitu-gitu aja. Kemudian kita juga harus customer experience ya, harus bisa melayani, oriented gitu ya. Kemudian banyak hal-hal yang di situ. Kemudian juga analytical thinking. Nah, gimana kita bisa membaca data, kemudian bagaimana kita merencanakan gitu ya untuk proses-proses inisiatif strategis dan untuk mengejar dari target kinerja. Nah, dari segi hard apa aja? Nah, teman-teman, dari segi hard kompetensi, teman-teman kan kita sudah punya COP ya, ataupun community of practice, knowledge sharing. Seperti ini hari ini podcast kita ya Kak. Ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita juga gitu. Teman-teman sharing apa yang teman-teman punya, itu di-sharingkan kan, dan kemudian dibagi ilmunya. Nah, ketika teman-teman bersharing kemudian menjadi satu inovasi, itu bisa meningkatkan kompetensi kita juga. Jadi jangan malu-malu, jangan takut datang ke HTD, untuk berniat sama-sama kita mengembangkan semua kompetensi dari semua pun hardnya. Ya, rupanya luas sekali nih apa yang dibahas oleh Teh Dewi barusannya. Tapi sebenarnya kita supaya jangan serius sekali Kak, hidup ini perlu ada well-being juga ya. Iya, betul. Dalam artian gini, kita bukan hanya bekerja terus ya. Nah, gimana nih menurut Teteh nih, kita selingi sedikit untuk program keseimbangan hidup, gimana nih dari HTD sendiri nih? Nah, tahun lalu kita ada program untuk kesehatan mental. Ya. Sempet juga ditanyain orang-orang, emang kami depresi ya gitu? Apa kami sakit mental? Iya, kami sakit mental gitu. Enggak, jadi
seperti halnya ya Kak, kita tuh punya fisik, mental pun harus dijaga kesehatannya. Jadi tidak serta-merta yang datang untuk untuk konseling itu adalah orang yang sakit mental, enggak. Jadi mental kita pun ada flu-nya, ada batuknya gitu ya. Nah, makanya untuk program well-being kita kolaborasi ya dengan UID Aceh, ada olahraga bareng gitu ya, nyanyi bareng, itu juga untuk well-being, dan kemudian juga itu bisa meningkatkan persaudaraan. Nah, mental silaturahmi. Iya, silaturahmi. Nah, untuk mental health nanti teman-teman mudah-mudahan kan kita ada webinar tiap bulan ya Kak ya terkait mental health. Terus kalau misalnya perlu pendampingan juga sama psikolog itu psikolognya ternama gitu ya, dan memang udah tersertifikasi, bukan orang PLN tapi memang profesional di situ. Program well-being salah satunya Sri Kandi juga ya kan. Ketika kita ikut di Sri Kandi, kemudian juga misalnya ada CSR bareng, program mengajar, sebetulnya itu menuangkan apa yang ada di diri kita, bisa berbagi, itu juga menjadi semangat baru untuk kita. Hari ini juga saya diundang sama Kak Lana untuk podcast, saya senang sekali. Menurut saya ini salah satu well-being. Terima kasih ya. Sama-sama Teh. Nah, balik lagi nih Teh ke visi PLN. Ini sekarang kan visi PLN kan sudah berubah nih. Betul. Dan teman-teman PLNers juga harus paham ya, menjadi top 500 global company ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam Fortune 500 ya. Nah, ini lagi apa nih yang harus benar-benar disiapkan lagi oleh PLNers. Ini memang bukan kerja yang berat, tapi maksud saya bukan berarti kita ini harus apa gitu ya, tapi intinya kita harus bersiap untuk mendukung visi perusahaan itu. Menurut Teteh gimana nih? Oke, kalau untuk mendukung 500 itu pasti SDM adalah fondasinya ya Kak. Fondasi yang kalau di aset tuh intangible aset yang tidak ternilai harganya, saking berharganya, karena bukan yang tidak bernilai, tidak ternilai gitu ya. Jadi karena dia yang menggerakkan organisasi. Kita aset kita banyak gitu ya, triliunan gitu ya, tapi kalau tidak ada SDM itu juga tidak jalan. Nah, makanya mari PLNers kita siapkan kompetensi kita gitu ya. Salah satunya adalah mau pindah-pindah gitu ya Kak. Ada. Nah, mau berkompetisi di nasional, atau nanti kan sekarang untuk talent kita ini juga sudah antar BUMN. Makanya mari siapkan dari soft kompetensi kita, dari hard kompetensi kita, itu yang dua yang paling penting. Kemudian di soft kompetensi itu tadi pembelajar. Pembelajar itu sangat penting. Kita harus belajar terus-menerus. Kemudian juga bagaimana melayani pelanggan, meskipun kita dibilang ya PLN ini adalah monopoli, tapi ternyata tidak semonopoli itu. Makanya tadi disampaikan Pak Kak, di 500 itu kita sudah punya pesaing-pesaing. Nah, gimana para talent muda ini harus siap kompetisi. Salah satu kompetisi itu salah satunya adalah di soft kompetensi. Di hard kompetensi misalnya teman-teman orang distribusi, yuk ikut diklat, yuk ikut sertifikasi, kita akan ada benchmark gitu ya, benchmark dengan sesama PLN atau di luar. Terus pendidikan formal juga penting gitu. Nah, silakan teman-teman, kita sudah ada program pembelajaran, ada PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh, ada yang PTB yang keluar negeri gitu, itu sangat difasilitasi. Jadi untuk peningkatan kompetensi menurut saya PLN sangat murah hati ya, menyediakan sarana dan prasarananya. Ya, tinggal sekarang Maunya. Anda mau silahkan kan gitu ya. Oke Teh, ini karena kita sudah pakai rompi warna pink gitu ya, harus ada pesan Teh buat para Sri Kandi PLNers-nya. Apa nih pesan Teh? Baik, untuk para Sri Kandi, karena saya juga salah satu bagian dari Sri Kandi, mari teman-teman, meskipun kita mungkin di rumah sebagai ibu, sebagai istri, tetapi di kantor kita punya kewajiban, kita punya amanah, kita punya tanggung jawab, karena udah digaji ya. Nah, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Perusahaan udah ngasih 10, berarti kita harus ngasih 20, tanpa mengesampingkan kita sebagai istri ataupun sebagai ibu. Mari teman-teman semuanya kita bermanfaat gitu ya, berdaya guna, kemudian mari kita sama-sama berkarir. Jadi jangan takut untuk berkarir, karena saya juga pindah-pindah 2 tahun sekali, saya pindah kemana-kemana, pindah gitu ya. Insya Allah Allah akan merestui perpindahan kita, kemudian akan dibantu gitu kemana aja. Saya merasakannya gitu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan goyah gitu ya. Kemudian juga gimana ya nanti anak-anak, gimana ya nanti ini, insya Allah Allah tuh akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang kita butuhkan. Seperti saya jauh dari suami, jauh dari keluarga gitu ya, itu tuh
pasti dikasih aja pendamping tuh, maksudnya yang jagain anak-anak gitu ya, keluarga besar di PLN. Kayak sekarang Kak, saya tuh dulu pernah bisa bawa anak-anak ke kantor gitu ya sambil kerja Sabtu Minggu dan lain sebagainya. Jadi pesan saya untuk para Sri Kandi, ayo kita tetap semangat, kemudian pantang menyerah dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Insya Allah Allah akan merestui. Itu aja sih Kak. Wow. Terima kasih. Jadilah wanita yang multi talent berarti ya Teh ya. Oke Teh, karena ini kita ada di podcast, boleh dong dikasih tips dan triks ya buat para elektrizen juga yang menyaksikan podcast kita. Kira-kira kalau pingin jadi PLNers nih, gimana caranya nih Teh? Apa yang dipersiapkan oleh si elektrizen? Oke, siapa tahu gitu ya ada adik, kakak gitu ya, ataupun keluarganya yang pengen jadi bagian dari PLNers. Teman-teman sebetulnya kalau untuk menjadi PLNers kita harus menyiapkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh PLN. Nah di PLN itu untuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan itu sebetulnya sama dengan kita yang kita rasakan sekarang gitu ya Kak. Itu adalah pertama inisiatif. Jadi inisiatifnya harus tinggi. Nah, bagaimana cara untuk memperlihatkan atau mengevidenskan gitu ya bahwa si elektrizen ini punya evidence bahwa inisiatifnya tinggi. Jadi setiap hari atau misalnya ini elektrizennya anak mahasiswa nih, ketika dia mengerjakan tugas akhir itu tuh bukan karena disuruh dosen gitu, tapi ada inisiatif dari dia membuat satu inovasi, kemudian membuat satu perubahan dan itu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi nanti bakal diwawancara nih. Jadi ini sebetulnya kayak bocoran wawancara gitu ya. Karena tapi bocoran wawancara pun kalau memang tidak dilaksanakan itu akan kelihatan. Nah, jadi inisiatifnya itu bisa kelihatan. Ketika mengerjakan tugas akhir, ketika berorganisasi, itu salah satu penting juga. Ketika diwawancara gitu ya, itu kemampuan organisasinya seperti apa? Apakah hanya anggota aja atau memang mengambil peran di situ, itu juga bisa kelihatan. Bisa menjadi leader atau hanya sebagai pengikut. Nah, itu akan kelihatan. Jadi para elektrizen perlihatkan kemampuan gitu ya, ikut berorganisasi, kemudian mengambil peran di situ, kemudian membuat satu perubahan, kemudian ada inovasinya dan bisa kelihatan juga hasil-hasilnya gitu. Untuk orang banyak, jadi jangan hanya untuk keluarga sekitar, tetapi manfaat untuk orang-orang yang ada di lingkungannya, baik di lingkungan mahasiswanya gitu ya, di universitasnya, ataupun untuk lingkungan masyarakat. Nah seperti itu. Jadi siapkan kompetensi aja dan kelihatan bekerja kerasnya itu seperti apa. Oke Teh, ya terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ya, senang sekali kita hari ini sudah dikunjungi oleh Teh Dewi dan memberikan banyak sharing experience, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat para elektrizen semua ya. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua teman-teman. I'm proud to be part of the PLNers. What about you? Dan nanti tekan kita di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.